Lah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu, yang bertepatan dengan 13 Mei 2020 dan juga bertepatan dengan 19 dari bulan Ramadan, maka ba'dal asr kita memberikan kajian. Dan kebetulan pada kesempatan ini menjawab beberapa pertanyaan dari ikhwanuna, yang mana pertanyaan tersebut dikirim melalui WhatsApp ataupun Facebook ataupun Telegram. Adapun pertanyaan bisa dilihat di layar YouTube karena kami sedang live sekarang, yang mana pertanyaan di sini bisa dilihat sekarang. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah mudahkan seluruh urusan Ustadz, amin, dalam berdakwah. Allah mudahkan pembangunan rumah Ustadz di Pondok Mukbil agar kondusif dakwahnya Ustadz. Jazakallahu khair. Allah yubarik fikum, dan Allah mudahkan urusan antum semuanya. Ada titipan pertanyaan di pelajaran qadha, puasa Ramadan kan wajib. Soalnya sekarang, maksudnya pertanyaannya sekarang, boleh gak qadha perkara yang sunnah, yang kadang tertinggal oleh kami karena kesibukan, seperti sunat sholat witir yang kadang kesiangan? Mohon dijawab Ustadz. Maka kita jawab dengan ilmu Allah dan taufiknya dan ilmunya dari pertanyaan ini. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa permasalahan qadha dari perkara-perkara yang mustahab yusra fi hadad din. Maka qadha an-nawafil al-mu'tadah masru fi hadhihi asy-syari'ah, bahwa mengqadha dari perkara-perkara yang sunnah dengan syarat al-mu'tadah, dan di sini bukan syarat sahih tetapi kebiasaan. Jadi seseorang melaksanakan kebiasaan salat malam, kebiasaan salat duha, kebiasaan puasa Itsnin wal Khamis, maka di dalam syariat Islam ini disyariatkan baginya untuk mengqadhanya jika luput karena udzur. Namun kita katakan tadi boleh, namun hukumnya bukan wajib. Sehingga inilah permasalahan yang perlu kita tekankan di sini, hukumnya bukan wajib. Maka qadha itu mengikuti hukum al-asl. Di soal yang terdahulu tentang permasalahan qadha, pembahasan kita adalah qadha siam Ramadan. Maka kita terapkan hukumnya wajib dari Al-Quran dan Sunnah dan juga dari ijma'. Adapun Al-Quran seperti ucapan Allah, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa yang berbuka, fa'iddatun. Takdirnya di sini fa'alaihi iddatun, seperti yang kami jelaskan di dalam i'rabnya terdahulu, bahwa fa adalah rabithah min jawabi syart, maka fa'iddatun, iddatun di sini mubtada muakhar, takdirnya fa'alaihi, maka alaihi jar majrur, khobar muqaddam karena syibhul jumlah, maka takdirnya fa'alaihi iddatun, maka wajib bagi dia untuk membayar hari-harinya
yang telah berbuka di siang puasa Ramadan fi ayamin ukhar. Maka qada Ramadan hukumnya wajib dari ayat ini. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Abi Hurairah, berkata Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man istaqa, di riwayat Abi Hurairah, amdan falyaqdi, barang siapa yang mencari-cari dengan sengaja untuk memuntahkan dari apa yang ada di perutnya, falyaqdi, maka wajib baginya untuk mengqadha. Karena yaqdi di sini fi'lun mudhari yang majzum dengan lam amr, dan alamatu jazmihi hadfi harful ilah yakni ya, maka di ilmu usul memberikan makna wajib, maka wajib untuk mengqadha. Adapun ijma dinukilkan oleh para ulama, ijma qadha puasa Ramadan. Maka kesimpulannya qadha itu dipakai untuk perkara yang wajib itu pada asalnya. Seperti siam Ramadan diqadha, wajib. Namun pertanyaannya di sini, apakah boleh untuk permasalahan yang sunnah? Maka ini soal, pada dasarnya ada dua soal. Soal yang pertama, bolehkah melaksanakan qadha yang sunnah? Kemudian dimisalkan oleh penanya, bolehkah mengqadha witir? Dari mana orang ini selalu melaksanakan witir, sunnah yang al-mu'tadah, maka apakah boleh menggantinya? Ini pertanyaan sebetulnya ada dua. Maka kita jawab tidak apa-apa satu kali live. Maka kami sebutkan tadi, qadha untuk perkara yang nawafil, seperti sholat yang bukan wajib dan yang lainnya, maka dia masyru', disyariatkan. Di dalam syariat banyak sekali Nabi mengqadha dari perkara-perkara yang bukan wajib, seperti permasalahan sholat. Maka telah datang dalam permasalahan sholat, diriwayatkan oleh Abi Hurairah, di mana berkata Abu Hurairah, arrasna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam falam nastaiqid hatta tala'at syams. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam liya'khud kullu rajulin bi ra'si rahilatih fa inna hadha manzilun hadarana fihi asyaitanu. Qala fa fa'alna thumma da'a bil ma' fatawadda thumma sajada sajdatain thumma uqimatis shalah fa shalla al-ghadah. Dikisahkan dari Abi Hurairah, dalam suatu perjalanan bersama Nabi dalam safarnya, maka qadarullah Nabi bermalam di tempat yang disebutkan di dalam hadis tempat sarangnya syaitan. Maka Nabi terlelap tidur bersama para sahabat. Tidak ada yang bangun dari waktu sholatil fajr. Dohirnya mereka bangun setelah lewat sholatil fajr. Maka kemudian berkata Nabi, da'a biwadu'in fatawadda'a, da'a bilma fatawadda'a. Maka Nabi meminta air untuk berwudu, melaksanakan sholat. Kemudian setelah wudu, apakah Nabi langsung sholat fajar? Tidak. Tetapi di sini disebutkan summa sajada sajdatain. Maka Nabi kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka apa sholat 2 rakaat di sini? 2 rakaat sunnah sebelum fajar, yang mana Nabi Muhammad terus-menerus melaksanakannya. Dinamakan sunnah ataupun an-nafilah al-mu'tadah, amalan sunnah yang terus-menerus dilaksanakan. Maka Nabi tidak pernah meninggalkannya karena keutamanya sangat besar. Seperti hadis yang masyhur diriwayatkan dari Aisyah, bahwa rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum fajar itu adalah salat yang sangat dianjurkan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka dari lafaz ini, lebih baik daripada dunia dan seisinya, di sini menjadi pelajaran bagi kita bahwa salatul sunnah sebelum fajar itu tidak kita tinggalkan. Karena apa? Karena permasalahannya sangat
menguntungkan, keutamaannya sangat besar. Maka di sini jangan ditinggalkan. Dan Nabi di saat yang menjadi poin di sini dalam safar terlelap, maka Nabi memerintahkan untuk adzan dan iqamah, kemudian tidak langsung melaksanakan sholat fardu 2 rakaat, tetapi sajadah sajdatain, agar Nabi itu melaksanakan 2 rakaat yang tertinggal. Ini poin pendalilannya. Karena lafaz itu setelahnya summa uqimatis shalah fasholal ghadah. Kemudian diperintahkan untuk dibangun iqamatis shalah, dan setelah itu Nabi melaksanakan sholat al-ghadah. Maknanya sholat al-fajr. Maka poin pendalilannya sholat fajr di sini Nabi melaksanakannya dalam pelaksanaan yang mana keluar dari waktu. Dan ini yang dinamakan dengan qadha. Maka di dalam hadis ini jelas sekali pendalilannya. Mengqadha perkara yang wajib dan sunnah. Mana yang wajib? Salat ghadah ataupun fajr, yang Nabi ketiduran bersama para sahabatnya. Dan yang kedua, qadha dari sunnah. Apa? Sunnah al-mu'tadah yang tidak pernah ditinggalkan, 2 rakaat sebelum fajar, dari hadis Aisyah yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ini dari permasalahan sholat, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam permasalahan diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kisah Abi Hurairah tadi. Kemudian tentang permasalahan sholat yang lain dari Aisyah, di mana diriwayatkan dari Abu Salamah menanyakan tentang as-sajdatain allatain kan Rasulullah SAW yusallihima ba'dal asr, bahwa Nabi salat 2 rakaat ba'dal asr. Kemudian minta ditanyakan kepada Aisyah, apa itu salat 2 rakaat setelah asr? Padahal di dalam hadis-hadis yang ma'ruf muttafaqun alaih, nah Rasulullah SAW anis shalah ba'dal asr. Dilarang Nabi Muhammad melarang kaum muslimin untuk sholat 2 rakaat setelah asr. Lalu di sini Nabi melaksanakannya. Maka ditanyakan, apa itu sholat 2 rakaat yang dilakukan tadi? Maka berkata Aisyah, kana yusallihima qoblal asr, bahwa Nabi selalu melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum asr. Dan sholat 2 rakaat sebelum asr dari sunnah yang muakkadah. Maka innahu sugila anhuma, maka pada hari itu Nabi tersibukkan dari kedua rakaatnya, disibukkan dari perkara yang azim, permasalahan dakwah, permasalahan jihad dan sebagainya. Au nasiyahuma, atau Nabi terlupakan, fasolahuma ba'dal asr, maka Nabi membayarnya setelah asr. Dan qadha seperti definisinya, dia adalah pelaksanaan ibadah setelah keluar dari waktu. Karena di sini setelah selesai kemudian sholat 2 rakaat, yang diinginkan 2 rakaat sebelum asar, maka ini dinamakan qadha karena di luar waktunya. Maka inilah dalam permasalahan sholat yang tinggalkan. Dan begitu pun dari nawafil yang lain yang tidak berupa sholat, seperti al-i'tikaf. Maka telah datang di hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah tentang bagaimana kisah Nabi melaksanakan i'tikaf pada tahun tersebut, bahwa Nabi ya'takifu fi awal min Ramadan, dari Ramadan untuk dimulai summa yaqulu fasta'na hasab ayat adriba khiyaan khibaan akhar. Maka ini istri seperti perempuan yang punya giroh
namun gira ataupun cemburu perempuan dari dunia, apalagi girahnya perempuan Arab cemburu. Untuk diizinkan oleh Aisyah. Model itu melaksanakan ketika mati itu itikaf falas di saat Nabi melihat setelah sholat fajar akan masuk kepada temannya, Nabi melihat kecil yang ada di sana. Maka Muhammad SAW maha berkata Nabi Muhammad SAW kalau ingin melaksanakan tarokat kita meningkat pada dari itu oleh Nabi anak itu dengan Ashron min Syawal. Nabi melaksanakan kita 10 hari bulan Syawal. Maka permasalahan sunnah-sunnah yang tidak kemudian tertinggal dikarenakan tertentu, baik yang tidak kontrol, tertidur atau lupa, seperti tidur, seperti di hadis di sholat 2 rakaat sebelum setelah asar. Dan di sini dalam maka di sini ada 3 yang disebutkan di hadis, ikhlaskan itikaf bersama Nabi. Maka yang disebut di hadis kalau dibiarkan bisa jadi nanti akan masuk ke akhirnya Nabi urungkan untuk beritikaf di bulan tersebut dengan bulan, maka bulan secara umum ini jawaban yang pertama, boleh mengkodok para sunnah, jawab boleh. Dia tadi dari hadis ada pun tentang tahajud, maka kita mendalilkan tentang 2 rakaat dan 2 rakaat sebelum asar diganti dengan 2 rakaat setelah Jumat itikaf. Maka di sini pendalilan kurang pertanyaan, maka kita katakan untuk sholat tahajud dan witirnya ada sunnahnya yang spesifik, lafadznya lebih khusus, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza raqada ahadukum anis shalah aw ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha yaqul aqimis sholata lidzikra. Maka maknanya, jika seseorang tertidur dari salatnya atau terlupakan, tersibukkan dan sebagainya, maka dia melaksanakan salat selama dia ingat. Maka di sini bersifat umum dari berbagai salat, kemudian dikhususkan dengan salat malam di riwayat Umar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man nama an hizbihi au an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil zuhur kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Disebutkan bahwa barang siapa yang tertidur dari hizb,
hizbnya. Ditafsirkan oleh para ulama hizbihi, maknanya dulu para salaf, jika dia menghafalkan Al-Quran maka melaksanakan sholat. Maka dari sholat setiap malamnya itu masuk kepada hizb tertentu. Misalnya dari juz pertama, kemudian di malam yang kedua, juz yang kedua, di malam yang ketiga, juz yang ketiga, seperti itu. Maka ini yang diinginkan dengan hizbih. Maka jika tertidur dari urutan yang biasa dia lakukan untuk menjaga hafalan dengan sholat malam dan membaca Al-Quran, kemudian dia tertidur, maka diganti qiraahnya itu fima baina salatil fajr wa salatil duhur. Di waktu duha, kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail. Maka seakan-akan dia itu sama seperti membaca qiraah di malam hari. Maka ini pendalilan tentang salat tahajud dan tentang qiraah membaca Al-Quran di malam hari digantikan dengan di siang hari. Dan diinginkan di sini adalah hizbnya di saat salat tahajud. Adapun pendalilan yang khusus tentang, lebih khusus lagi tentang salat witir, seperti hadis dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an witrihi au nasiyahu falyusallihi idza dzakarahu." Barang siapa yang tertidur dari salat witirnya, dia lupa salat malam di antaranya witir, maka apa kata Nabi? Falyusallihi idza dzakarahu. Maka dia membayarnya jika dia ingat. Ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini mahaluh. Maka keadaan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Al-Hakim dan juga At-Tirmidzi. Maka seluruh jalannya bertumpu kepada Zaid ibnu Aslam an Atha ibni Yasar an Abi Sa'idin Al-Khudri. Maka dikatakan oleh Abu Isa At-Tirmidzi, hada asah minal hadits al-awwal, yakni Sulaiman ibn al-Ash'ath sa'altu Ahmad ibn Hanbal an Abdurrahman ibn Zaid faqala akhu Abdullah la ba'sa bihi. Maknanya bahwa madar hadis kembali kepada Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, dan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dia itu rawi yang dhaif. Abdurrahman anaknya Zaid ibnu Aslam. Maka diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan saudaranya Abdullah ibnu Zaid ibnu Aslam dari bapaknya. Maka periwayatan Abdullah ibnu Zaid berbeda dengan saudaranya Abdurrahman. Abdurrahman dhaif, namun Abdullah saudaranya sahih. Maka Imam Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan wa hada asah minal hadits al-awwal. Maka ini lebih sahih. Maknanya periwayatan Abdullah lebih sahih daripada saudaranya. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad, Abdurrahman ibnu Zaid, maka akhuh Abdullah la ba'sa bihi. Maka Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dhaif, namun periwayatan Abdullah itu lebih baik. Maka hadis ini hadis yang sahih, bisa diamalkan. Maka inilah kedudukan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Dan begitu pun datang hadis dari Abi Hurairah yang lafadznya pun hampir sama. Idza asbaha ahadukum walam yutir fal yutir. Jika seseorang bangun di pagi hari dan terlewat tidak sholat witir, fal yutir, maka dia sholat witir di siang harinya. Dan begitu pun di hadis yang ketiga dari sahabat yang mana dia itu mubham. Anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Nabi Allah, ini asbahtu walam utir. Datang seseorang yang tidak diketahui namanya dari sahabat, tetapi aku ini bangun dan tidak sempat untuk melaksanakan witir. Dijawab oleh Nabi, fa'autir, maka salatlah witir. Maknanya diganti, diqadha witirnya. Maka hadis ini dari Abi Hurairah dan juga hadis dari ashabi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka menjadi
semuanya dengan Abi Sa'id Al-Khudri, menjadi periwayatan yang datang dari 3 sahabat tentang perintah untuk melaksanakan pengqadaan witir. Ini adalah hadis-hadis yang sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Hurairah, an rajulin min ashabin Nabi. Maka hadis ini hadis yang sahih li ghairih, meskipun Abu Hurairah hadisnya ada kedhaifan, tapi bisa terangkat dengan hadis yang datang dari Abi Sa'id dan juga hadis yang datang dari rajulin min ashabin Nabi. Karena riwayat dari Abi Hurairah, dia diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, yang mana disebutkan di sanadnya dari Muhammad ibnu Fulayh an abihi, dari Fulayh, dari Hilal ibni Ali, dari Abdurrahman ibni Abi Amrah, dari Abi Hurairah. Maka Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih, tetapi itu dari kewahamannya, fihi nadhar, bahkan isnadnya adalah dhaif, karena Muhammad ibnu Fulayh dan bapaknya Fulayh, keduanya dhaif. Maka hadis Abi Hurairah dhaif, namun bisa terangkat dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan juga hadis an ashabi Rasulillah, dari sahabat Nabi yang mubham. Maka setelah kita mengetahui pendalilan tentang permasalahan, pendalilan khusus tentang bolehnya memberikan atau menggantikan sholat witir yang di malam hari tidak bisa dilakukan karena ketiduran, diqadha di siang hari, maka jawabnya boleh. Dan awas, lafaz-lafaz di sini yang tadi disebutkan dari Abi Sa'id disebutkan fal yusallihi, agar dia mewajibkan untuk sholat. Dan di riwayat Abi Hurairah fal yutir. Maka kalimat fal yusallihi dan kalimat fal yutir keduanya memberikan makna wajib karena fi'lun mudhari' majzum dengan lam amr. Dan juga di riwayat rajulin min ashabin Nabi disebutkan fa'autir dengan fi'lun amr. Maka di sini lafaz-lafaznya seakan-akan memberikan makna wajib dari Nabi, namun hakikatnya bukan wajib, karena di sini adalah fi'il amr la yufidul wujub tetapi yufidul irsyad, bahwa petunjuk Nabi agar jangan melalaikan sholat witir. Maka pengqadaan sholat witir diperintahkan dengan autir, seakan-akan fi'lun amr, dan fal yusalli dan fal yutir. Maka di sini bukan yufidu bihil wujub, tetapi memberikan makna kembali kepada asal yang rajih, sholat witir adalah mustahab. Lalu tambahan faidah, jika di sini penanya ingin melaksanakan sholat witir di siang harinya, maka nasihat kami agar jangan sholatnya witir tetapi genap. Maksudnya, yang biasa sholat witir misalnya 11 rakaat dibayar jadi 12 rakaat. Misalnya kebiasaan sholat hanya 3 rakaat, tidak apa-apa, dibayar 4 rakaat. Diqadhanya 4 rakaat. Sholatnya sering 5 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terus 1, dibayar 6 rakaat. Mana pendalilannya? Hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana idza fatathu as-shalah minal lail min waja'in au ghairihi, bahwa Nabi, kata Aisyah, jika tertinggal, maka ini Nabi kita Muhammad tertinggal sholat malamnya karena tadi apa? Min waja'in, dari sakit, au ghairihi, atau yang lainnya, maka apa? Shalla minan nahar sintai asrota rakaah, sholat di malam, di siang harinya 12 rakaat. Karena apa? Karena Nabi kebanyakan sholat malam itu 11 rakaat, tidak tambah dan tidak kurang. Maknanya tidak ditambah. Seperti hadis Aisyah yang menjadi pendalilan umdah dalam permasalahan jumlah tarawih yang rajih 11 rakaat. Hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, di saat ditanya bagaimana dulu sholat Nabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazid an ihda asrata rakaah fi Ramadan wala fi ghairihi, bahwa dulu Nabi tidak pernah menambah 11 rakaat di bulan Ramadan seperti sekarang untuk sholat tarawih, ataupun di malam-malam lainnya. Maka di sini kenapa Aisyah di hadis Muslim tentang permasalahan qadha mengatakan 12, karena kebiasaan Nabi sholat 11 rakaat.
sehingga dibayarnya 12. Namun jika antum yang bertanya kebiasaan sholat hanya 3 rakaat, alhamdulillah, maka dibayar 4 rakaat. Jika 5 rakaat menjadi 6 rakaat, jika 7 rakaat menjadi 8 rakaat, jika 9 rakaat menjadi 10 rakaat, dan jika 11 rakaat menjadi 12 rakaat. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Maka inilah yang bisa kita berikan dari jawaban pertanyaan. Maka silahkan kepada al-ikhwah yang mempunyai pertanyaan untuk memberikan pertanyaan, dan jika ada waktu kita akan menjawabnya, dan kita akan menjawab di channel YouTube kami. Maka silahkan juga mengikuti channel YouTube kami untuk jalan-jalan mengambil faidah-faidah video yang lain. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.